Pada dasarnya, rakyat Indonesia itu menganggap guru itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang benar-benar tinggi. Bahkan di masa Hindu-Buddha dan Islam, itu guru itu statusnya di atas raja-raja, di atas bangsawan. Begitu. Sempat misalkan ada konflik antara para guru, para pendeta dengan raja. Di antaranya adalah pas zaman Raja Kertajaya. Itu rakyat langsung berpihak kepada siapapun yang memusuhi Kertajaya, gara-gara Kertajaya dianggap tidak sopan kepada gurunya. Begitu ceritanya di masa lalu itu seperti itu. Kemudian ketika kita masuk ke zaman Islam, status guru itu tidak berubah sama sekali, karena dalam ajaran agama Islam, ilmu itu ditinggikan, dan siapapun yang memberikan pengajaran berupa ilmu itu sesuatu yang juga harus ditinggikan. Raja-raja itu memiliki guru, dan karena itu guru ada di level yang paling tinggi, level yang lebih tinggi daripada raja itu. Begitu kurang lebihnya. Pada masa itu, orang-orang berpikir dengan sebuah silogisme sederhana bahwa yang pertama, guru adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah sumber dari kehidupan. Dan yang ketiga adalah tentu saja karena itu maka guru menjadi sumber dari kehidupan. Gitu silogisme yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Karena itu wajar kalau guru itu sakral dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, guru itu ternyata tidak menikmati kehidupan dunia yang memadai layaknya raja. Jadi walaupun status mereka itu secara spiritual lebih tinggi daripada raja, tetapi kehidupan mereka itu tidak kaya-kaya amat, biasa-biasa amat. Dan kalaupun mereka memiliki akses terhadap kekayaan, mereka hidupnya sangat sederhana. Dan itu berlaku sampai zaman Islam dan seterusnya, sehingga muncullah istilah guru tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah. Ya, karena tidak menikmati kompensasi yang semestinya dia dapatkan. Nah, tetapi kemudian muncul zaman modern, dan zaman modern status guru itu berbeda menjadi status profesi. Status profesi ini kemudian akhirnya memiliki kompetensi tertentu dan akhirnya memiliki gaji tertentu. Nah, guru-guru di Indonesia itu tidak bisa lompat dari perubahan status guru sebagai guru spiritual menjadi status guru sebagai profesi, itu nggak bisa lompat. Karena itu apa? Karena itu mereka ngangkang di dua itu. Jadi dua kaki itu nginjak dua-duanya gitu. Jadi mereka pengen dihormati secara spiritual, iya. Mereka juga pengen mendapatkan gaji secara profesional, iya gitu. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi kalau saya ngajar itu di sekolah-sekolah tertentu, saya mengajar di banyak sekali sekolah. Kalau misalkan di satu sekolah itu banyak beres pulang sekolah atau mau pulang sekolah itu, semua siswa bernyanyi untuk guru. Ucap yang menyanjung-nyanjung, berterima kasih jasamu tiada tara, engkau adalah pelita hidup, apa, dan lain sebagainya. Padahal guru yang dimaksud itu kan sebenarnya bukan guru profesi yang tadi itu, karena guru profesi itu sebenarnya sudah dibayar. Jadi maksudnya gini Baraya, kalau guru itu adalah status sakral, maka dia tidak dibayar, tetapi dia ada dalam status yang tinggi. Kalau misalkan guru sebagai status profesi, maka dia baru boleh dibayar dengan layak kalau dia memenuhi standar kompetensinya, kan begitu. Nah, di kita itu guru pengen dihormati secara sakral di satu sisi, tetapi dia nuntut gaji setiap tahun, kenaikan gaji setiap tahun, kan begitu. Nah, emang apa masalahnya dari situ? Masalahnya adalah ketika si guru di satu sisi merasa dirinya profesi, tetapi di sisi lain menganggap bahwa dirinya itu harus disanjung karena dia memiliki citra sakral itu, maka banyak sekali guru-guru di Indonesia, terutama guru generasi tua itu yang ngotot walaupun salah gitu. Dan guru yang ngotot walaupun salah ini khas di Indonesia, itu gak berani ditegur bahkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ngelihat si guru ini bener-bener ngajarnya itu otoriter apa dan sebagainya, abai lah, itu mah udah pengalaman, udah lama dia ngajarnya di sini, ya wajar kalau dia mau guru tua, biarin aja lah kayak gitu. Jadi guru akhirnya menjadi terlalu ngotot, guru akhirnya menjadi terlalu otoriter dan sebagainya, dan bahkan ketika dia salah pun siswa-siswa gak boleh menegur dan sebagainya. Saya yakin Baraya pasti menemukan guru yang seperti itu kan, dan banyak seperti ini ya, karena pikiran mereka itu adalah pikiran kolot gitu, pikiran yang menganggap bahwa mereka itu sakral, tetapi di sisi lain mereka dapat gaji gitu. Nah, ini kan pada akhirnya membuat guru-guru itu tidak mau belajar hal-hal baru. Ketika misalkan setiap tahun ada pengarahan baru terkait dengan pendidikan dan sebagainya, mereka nggak ikutan atau meremehkan atau apa. Mereka bilang bahwa saya sudah berpengalaman terlalu lama, ngapain juga ngikutin pelajaran-pelajaran yang baru dan sebagainya. Kemudian ketika mereka salah, mereka tidak diterima, ditegur sama siswa, bahkan mereka ngotot ketika misalkan, Bu, ini kata internet kayak gini, belajar tuh jangan dari internet tapi dari guru, kamu tuh nggak berkah nanti nilainya. Dan padahal kan yang nulis di internet juga guru gitu. Tapi ya kengototan itulah yang pada akhirnya merusak sistem pendidikan di Indonesia, karena generasi-generasi lama memaksakan tradisi, nilai-nilai dan pelajaran yang dari masa lalu untuk hari ini. Itu